Mas'alatul kaf, masalah al-kaf al-kurdi alladhi yufiduhu kalam Ibnu Hajar fi fatawihi, sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab fatwanya jilid 1 halaman 190 dalam fatwa Ibnu Hajar. Apa yang dia fatwakan di sana, ya kan? Nudiba taqdimut tahajjudi ala salatis subuhi haitsu wasi'al waqt. Tetap dianjurkan atau disunnahkan salat tahajud kalaupun salat subuhnya udah nyampe waktunya, jika waktunya masih luas. Mantap dan kemudahan baik. Walau nasabaqahu lidzalika lakana al-auja' inda khilafuhu. Kalau bukan karena fatwa ini, ya kan, maka yang kita ambil adalah khilaf daripada fatwa ini. Mana penjelasannya ini? Wal farqu bainal fardhi wan nafal zahir. Perbedaan antara hal yang sunnah dengan hal yang wajib itu jelas. Wa illatuhu minal ittiba' wal khuruj minal khilaf la ta'attuna. Dan illat tentang ittiba', tentang khuruj minal khilaf, enggak dipakai di sini dalam pembahasan ini. Bal qadiyatu ta'khiri alaihi salatu wassalam, karena yang kita ketahui Nabi itu mentakhirkan sunnat zuhur, salat sunnah zuhurnya lima fatathu ila ba'dal asar, sampai selesai setelah asar. Takhalafa ma dzakara Ibnu Hajar, dan yang Nabi lakukan itu berbeda dengan apa yang difatwakan Ibnu Hajar. Kalau kita ikut fatwa Nabi, ya kan, atau yang dilakukan baginda Nabi SAW, beliau mentakhirkan qabliyah zuhur setelah asar. Sementara fatwanya Ibnu Hajar mengatakan tahajud dulu baru subuh. Ya kan, mestinya qabliyah dulu dong baru subuh, betul nggak? Iya. Tapi di sini nggak dipakai ittiba' dan khuruj minal khilaf. Berarti fatwa yang matang fatwa Ibnu Hajar. Kalau memang masih ada waktu atau waktu subuh masih luas, maka silahkan lakukan tahajud. Bukan setelah subuh dilakukan, ya kan? Padahal Nabi maksudnya melakukannya bukan itu, ya kan? Yang dilakukan Nabi zuhurnya pada digeser pada asar, gitu kan? Makanya di sini nggak dipakai ittiba', nggak dipakai khuruj minal khilaf. Ikut saja fatwa Ibnu Hajar kata ulama kita, karena dia lebih tahu daripada kita. Kalau Nabi kan tidak, nggak usah bantah deh, ya kan? Ibnu Hajar itu lebih lengkap ini daripada kita, udah gitu doang, ya kan? Wa idza kana hadza fi rak'atain. Tapi ini dalilnya ulama kita yang mengatakan takhirkan tahajudnya, jangan ditakdimkan dari subuhnya. Wa idza kana ada fi rak'atain, yang 2 rakaat saja Nabi belakangkan ba'dal asar, kemudian zuhurnya. Fama balak bit tahajud alladhi takthur raka'atuhu hatta rubbama yasul ila al-isfar. Bagaimana kalau tahajud itu, bagaimana menurutmu tentang tahajud yang di mana rakaatnya lebih banyak, sampai melakukan tahajud itu sampai isfar. Isfar itu, ya kan, yaitu terbitnya fajar sodik, Ustaz. 2 rakaat saja di belakang nama Nabi. Ini artinya bantahan ulama yang mengatakan dengan apa? Yang ta'aruf dengan fatwanya Ibnu Hajar, maksudnya gitu loh. Ya. Nah, kalau 2 rakaat saja ditakhirkan sama Nabi ba'dal asar, apalagi tahajud. Tahajud kan bisa rakaatnya banyak, sampai isfar, sampai terbit fajar lah, maksudnya gitu kan. Mestinya lebih dibelakangkan lagi. Falladhi yang bagi liman la'u ta'ajud wa khafatul al-fajar takhfifu. Ini aja deh kesimpulannya. Bagi orang yang mau tahajud, subuhnya udah nyampe, maka tetap lakukan tahajud, tapi tahajudnya takhfifkan, ringankan. Udah itu aja deh solusinya, udah kan gitu kan. Kalau qaul pertama tadi katanya mesti tahajud kalau waktu sudah masuk, qaul kedua mengikut kepada Nabi, ya kan, yaitu belakangkan tahajudnya, bikin aja makna subuh maksudnya, tapi solusinya udah takhfifkan aja tahajud. 2 saja, nggak usah pakai bacaan ruku lah, ruku nggak usah baca deh, nyetir nggak usah baca deh, supaya tetap dapat awal waktu sholat subuhnya. Itu solusinya takhfif. Kemudian kalau sudah kita takhfifkan, berarti wa fi'lus subhi awwal waqtiha, supaya sholat subuhnya tetap di awal waktu. Atau boleh ini nih, qadha tahajud ba'daha, qadha saja tahajud setelah sholat subuh, ya kan? Boleh. La siyama in kana imaman, apalagi imam, ustaz, antum tahajud dulu waktu udah masuk, bingung nanti jamaah. Jadi kalau imam qadha aja tahajudnya, enggak usah amalin yang dikatakan Ibnu Hajar, ya kan? Atau minimal takhfifkan deh, setakhfif mungkin deh. Kenapa? Antum ditungguin, antum sebagai imam.
Karena imam di zaman dulu bukan imam di zaman sekarang. Kalau imam di zaman dulu resmi diangkat Ustaz. Kayak di Arab Saudi negara Islam. Tapi kalau imam zaman sekarang yang penting pakai peci. Jadi imam semua. Bisa. Ada adab-adabnya, ya kan? Kalau ada guru di kampung itu nggak boleh imam diambil alih oleh orang lain. Kalaupun saya gurunya daripada imam ini nggak boleh. Mesti tetap imam yang biasa. Kenapa? Karena dia lebih tahu kondisi jamaahnya. Itu sesuai wilayah Ustaz. Ya kan? Nah, pribumi itu pribumi asli. Nah, ya kan? Jadi ada rekomendasinya ya Pak Ustaz. Iya. Saya menjawab. La siyama in kana imaman idis salat awal waqtiha afdalul a'mal. Karena salat di awal waktu itu sebaik-baik seafdal amal. Wa taqdis bis subuhi huwa alladhi istamarra alaihi sallallahu alaihi wasallam ila an tuwfiya. Subuhnya Nabi itu taglis. Apa itu? Persis setelah terbitnya fajar sore. Ya kan? Taglis namanya, ya kan? Dan itu yang ditetapi Nabi sampai ia wafat. Berarti kalau ikut fatwa Ibnu Hajar keluar dong dari sini. Makanya tetap ikut, tidak kita bantah tapi takhfif aja supaya dapat ininya gitu. Iya. Ya itu sampai 1 menit lah Ustaz, ya kan? Wa hadis, dan dalam hadis Nabi SAW dikatakan asfiru bil fajar. Salatlah kalian atau lakukanlah salat subuh ketika fajar sodik sudah kelihatan. Jadi enggak kita bantah. Hamalahu Syafi'i, inilah yang difatwakan Imam Syafi'i. Imam Ahmad ala tahaqquqi tulu'i, kalau sudah benar-benar tulu'il fajr shadiq. Fa ta'khiru ilaihi afdal min at-ta'jil 'inda dhanni tulu'i. Tapi kalau masih zon, apa sudah tulu apa belum? Sudah terbit apa belum fajar? Ya kan? Anggaplah contoh nih, ada ghaib, ada kabut, nggak kelihatan gate, maka takhir ilaihi afdal. Mentakhirkan subuh, ya kan? Lebih afdal, takhirkan dikit bagi tahajudnya lebih berpuasa. Tapi kalau udah jelas, apalagi sekarang udah hitungan falak semua, ya kan? Takhir berarti. Walima fi ta'jilil fardhi min al-fadil al-muta'addiyah. Kemudian mentakjilkan yang fardu itu bagian hal yang terpenting dalam ibadah. Wa ma fi ta'khiri min ad-darar 'ala al-musallin, dan mentakhirkan salat itu mudarat bagi orang-orang yang salat. Wa li anna al-Ustukhriyah, karena Imam Ustukhri, ulama kurun ke-10, wafatnya pada tahun 970. Ini ulama yang berfatwa ikan teri kalau antum masak enggak usah dicuci, langsung goreng boleh. Yang penting gedenya jangan sampai segini nih, Ustaz, 2 jari. Jadi masih ikan kecil gitu maksudnya kan. Jadi qaul malhab maksudnya. Kalau qaul ini kan ikan kan jadi makin halal. Bahkan ikut buku yang tainannya halal gitu kan ada kan di buku. Min a'immatina, Ustukhri itu adalah dari Imam Syafi'i. Qail, dia ngomong innahu bil isfar yakhruju waqtu subuh. Bahkan dia katakan kalau sudah isfar itu waktu subuh sudah habis. Di fatwa Imam Ustukhri ini. Makanya bukan fatwa yang paling muktamad. Qultu, aku komentari. Walladhi rajjahu Ain Shin, yang ditarjih oleh Ain Shin, Ali Shibra Malisi, itu masih satu kurun dengan Imam Ustukhri. Ya, Ali Shibra Malisi itu semasa dengan Abu Zakar al-Ansari. Kemudian Qadhiyul Iraq Taj al-Hisni semasa dengan Ustukhri semasa. Kemudian semasa lagi dengan Ibnul Muqri, semasa dengan Jalaluddin Al-Mahali, gurunya Jalaluddin As-Suyuti, ya, itu semasa semua. Walladhi rajawa 'an Shin karahat at-tanafful ba'da tulu'il fajr ghairu sunanihi faqat. Ini kaidah beliau. Kata Ali Shibra yang ditarjim oleh beliau dari semua fatwa Imam Syafi'i, makruh hukumnya melakukan sholat sunnah setelah terbit fajar kecuali sunnah yang berkaitan dengan sholat subuh. Seperti qoba, iya, yang lain jangan. Itu hasil tarjih Ustaz. Berarti gimana dong? Dulu terserah mau tahajud. Ya. Wa annahu idza fatahu witr al-aula takhiru ila ma ba'du syams. Kalau witir enggak dilakukan tadi malam, maka menurut Ali Shibra Malisi yang paling afdal dilakukan setelah terbitnya matahari. Apa alasannya? Lil khuruji min khilafin mamman at-tanafful waqtal qara'ah mutlaqan. Kalau waktu seperti itu Ustaz, duluan mana isyraq dengan witir? Isyraq, Ya. dia yang punya waktu.
Isroknya punya waktu wilayah. Ya sahibul wilayah wal awqat. Ya. Karena keluar dari khilaf, apa tuh? Ada khilaf yang ada qaul mengatakan man'ut tanafful waqtul karah mutlaqan. Gak boleh atau ditegakkan sholat sunnah di waktu yang makruh. Makanya jangan ba'da subuh, karena nggak ada sholat ba'da subuh. Tapi qaedah dalam takbiratus sadidah, ya kan? As-shalatul muayyanah bil waqti yajuzu qada' walau ba'dal asr wa ba'da subuh. Sholat yang tertentu waktunya boleh dikodok kalaupun habis subuh, habis asar. Itu qaedahnya tuh, ya kan? Tapi Ali Syibr mengatakan ada qaul yang lain, maka kita ambil khurut tidak khilaf. Apa khurutnya? Jangan kodok witirmu kecuali setelah tulu'in syams, maksudnya supaya nggak kena dengan khilaf ini. Karena khurut itu khilaf mustahabun. Faidatun, satu lagi supaya kita masuk ke bab azan besok. Tahrumu salatu bila sabab waqta tulu'i syams hatta tartafi'a karumhin firaqil ain. Haram hukumnya salat tanpa sebab. Berarti sunnah mutlak dong. Pada waktu terbit matahari sampai naik dikit sekitar 15 menit, maka kita sentuh aja. Berapa tuh sampai terlihat matahari itu? Sab'atu adrok, sekitar 7 hasta. Satu hasta 45 cm kali 7, ya kan? Berarti sekitar 40, sekitar 49 cm ya. Anggaplah 50 ya. 7 kali 5 berapa? 35 ya? 350 ya kan? 350 cm ke atas baru kita boleh melaksanakan sholat. Ya betul. Qala Bajim, berkata Imam Bujairi maksudnya, qadra 4 darajat, sekitar 4 derajat. Wa sa'atul falakiyah 15 derajatan, dan dalam saat falak 1 jam itu 15 derajat. Berarti kalau 1 jam itu dibagilah dia 15 maka jadi 4. Berarti 4 derajat setelah matahari naik, maka baru kita boleh melaksanakan sholat bila sabab ba'da tulu'i syams. Wallahu